Aturan 2 putaran dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta dipersoalkan. 3 warga Jakarta melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Menurut penggugat, pemilu 2 putaran hanya akan menghamburkan uang APBD. Apalagi dalam putaran pertama terdapat golput yang angkanya cukup tinggi, sehingga tidak perlu menggelar pemilu kada 2 kali. Mereka mengajukan uji material Undang-Undang Pasal 11 Nomor 29 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta sebagai ibu kota. Pasal tersebut yang dijadikan rujukan terhadap pemilu kada 2 putaran. Menurut kuasa hukum warga, M. Soleh, pelaksanaan Pilgub 2 putaran dinilai melanggar Pasal 24A ayat 1, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1 dan 2, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Pemerintahan Ibu Kota Jakarta ini adalah undang-undang khusus lex spesialis tentang tata kelola pemerintahan, bukan tentang pilkada. Tetapi dipaksakan seakan-akan ini undang-undang khusus tentang pilkada, maka harus 2 putaran. Ini yang kita lawan. Terkait gugatan pemilu kada 1 putaran, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan hal tersebut masih dalam proses pertimbangan. Kemungkinan ditolak atau dikabulkannya gugatan itu masih sama imbang. Mahfud menambahkan, proses tersebut tidak akan mengganggu proses pemilu kada kali ini. Lalu di DKI, gubernurnya itu harus dinyatakan menang kalau mencapai 50% lebih. Kalau belum mencapai itu ya diulang sampai ada 50% lebih dari pemerintah. Itu undang-undang yang sekarang berlaku. Itu undang-undang yang sekarang sah. Ya. Tetapi nanti diuji ya silahkan aja kita pelajari. Kita belum kemungkinannya ada 2, ditolak atau diterima. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang kita diskusi adanya gugatan terhadap undang-undang yang mengatur pilkada untuk khusus daerah Jakarta yang mengharuskan 50% suara untuk menang. Sementara yang berlaku untuk daerah-daerah lain cukup 30 tambah 1. Ada 3 warga kalau nggak salah yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Saudara Hafid yang mana? Saudara Hafid, apa yang menggerakkan Anda untuk sampai ke Mahkamah Konstitusi? Ya, pertama selamat malam ya. Saya Hafid, salah satu pemohon yang menggugat uji material Pilkada DKI ya. Pertama saya justru ke Bang Ruhut dulu ya. Pede kali mau main putaran kedua gitu loh. Karena menurut saya KPUD-nya sendiri belum menentukan apakah putaran kedua atau cukup 1 putaran kan kayak gitu. Karena baru diumumkan kan tanggal 20 kan. Pertanyaan saya, apa yang menggerakkan Anda untuk menggugat? Gini Pak, kami bicara dari perspektif masyarakat gitu ya. Tentang kami masyarakat tidak membutuhkan pilkada itu 2 putaran atau 3 putaran atau berapa putaran gitu loh. Yang kami butuhkan saat ini adalah masyarakat yang cepat gitu loh, action dalam hal tentang kesejahteraan masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan gitu loh. Itu menurut kami Pak. Siapa yang menunjukkan Anda bahwa menggugat itu harus ke Mahkamah Konstitusi? Awalnya kami diskusi dari kawan-kawan kami sendiri, lalu kami bertanya kepada kawan kami yang mengerti tentang hukum, lalu kami diarahkan kita menggugat aja ke MK gitu loh. Yang mengerti tentang hukum, siapa itu? Ya kuasa hukum kami sendiri, Pak Soleh. Soleh itu ada di Surabaya, Anda Ya, ada di Jakarta. Sekarang kan ada teknologi media Pak, kenapa harus ini kan gitu. Menurut Anda dari undang-undang yang tahun 2008 itu, 2007, itu apa yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Kalau masalah hukum, itu yang lebih mengerti silakan kepada kuasa hukum kami Pak. Jadi Anda sendiri nggak punya ide ketika itu ke Mahkamah Konstitusi? Enggak, kami lihat dari perspektif masyarakat bahwa karena kan saya hanya dibaca sekilas bahwa Undang-Undang 12 2008 itu 50% plus 1
Tapi masih bisa ada juga 30% plus 1 sudah bisa ditentukan pemenang. Nah, saya pikir saya di situ aja. Lagi pula ngapain kita banyak-banyak harus putaran? Karena yang diuntungkan bukan masyarakat, Pak. Mau putaran 2, putaran 3, tim sukses. Partai politik yang dagang di sini, bukan masyarakat. Anda sehari-hari sebagai apa? Ya, Pak? Sehari-hari Anda sebagai apa? Saya hanya pegawai swasta, Pak. Pegawai swasta. Ya, saya kerja freelance. Baik, saya mau tanya pengacara Anda. Bung Soleh. Malam, Bang Karni. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab. Apa dasar hukum untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi? Saya cerita sedikit dulu, Bang Karni. Baik. Pilkada itu tanggal 11, jam 3 sore, quick count rame karena nggak mencapai 50% sehingga harus ada 2 putaran. Saya sebagai orang yang sedikit mengerti tentang hukum, saya mencoba mempelajari kenapa kok bisa harus ada 2 putaran. Undang-Undang 12 tahun 2008 itu kan kalau tidak mencapai 50, maka 30% sudah 1 putaran, sudah ada pemenangan gitu. Kebetulan saya ini pengacara masih muda, Bang Karni, dan suka bikin terobosan-terobosan hukum. Tahun 2008 akhir, saya menggugat ke Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Pemilu suara terbanyak. Waktu itu sistemnya nomor urut, dan saya mengajukan gugatan dan akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan banyak hal, Bang Karni. Saya juga mengajukan uji materi di Mahkamah Agung tentang PP 37. Saya lebih khusus ke soal Pilkada DKI. Apa yang Pilkada DKI soal pasal 11 ayat 2 itu, Bang Karni, yang kita persoalkan. Jadi kan begini, orang menganggap Undang-Undang 29 tahun 2007 itu lex spesialis. Setelah kita pelajari, undang-undang ini ada 40 pasal. Hanya 1 pasal yang bicara soal pilkada. Selebihnya itu bicara soal tata kelola pemerintahan DKI. Wali kota ditunjuk dan sebagainya. Nah, kita juga sudah konsultasi ke pakar hukum tata negara, apakah undang-undang khusus, pasal-pasalnya itu khusus semua. Menurut hasil konsultasi itu tidak semua undang-undang khusus pasalnya khusus. Jadi begini, ayat 1 pasal 11 ini sinkron dengan 107 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, sama-sama 50%. Bedanya, kalau Undang-Undang 12 2008 itu kalau tidak mencapai 50-30%. Yang khusus Jakarta ini kok hilang? Rasionalitasnya itu apa? Kan gitu loh. Jadi begini, Bang Karni, ya, bertentangan dengan UUD itu 45-nya apa? Bertentangan undang-undang itu dengan UUD 45 apa? Jadi persamaan di depan hukum. Tidak boleh ada beda antara orang Jakarta dengan orang lain Jakarta. Meskipun Undang-Undang Dasar pasal 18 mengatur tentang kekhususan daerah. Tetapi saya pengen menjelaskan. Kekhususan daerah itu dilatar belakangi oleh sejarah. Jogja misalkan, Bang Karni. Karena itu kerajaan, maka pemilihan gubernur cukup pakai penetapan. Menurut Aceh Anda, misalkan soal kekhususan. menurut Anda, apa rasio legis dan anima legis dari Undang-Undang 29 2007? Justru itu saya pengen sedikit menyalahkan pembuat undang-undang ini rasionalitasnya apa? Apakah ini yang dimaksudkan dengan kekhususan? Kalau di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh nomor 6 tahun 2011 soal partai politik lokal misalkan, di situ disebutkan rasionalitasnya, penjelasannya. Tapi pasal 11 ayat 2 di situ ditulis cukup jelas. Apanya yang jelas? Wah, nggak jelas kok dibilang cukup jelas kan gitu loh. Jadi begini, kalau saya bisa pemilu untuk presiden berapa persen yang Anda tahu? Kalau pemilu presiden itu kan 50% awalnya, tapi tahapannya kan 30. Tetapi begini, ini kita tidak bisa membedakan, mempersamakan pada konteks undang-undang khusus ini antara daerah satu dengan daerah yang lain. Tidak boleh daerah itu mentang-mentang ini khusus, pasalnya itu ngawur. Prinsipnya itu harus ada rasionalitas penjelasannya supaya publik itu tahu. Saya pengen balik bertanya kepada Bung Karni. Kenapa pasangan calon itu kok nggak tahu ini kan gitu loh. Mestinya kalau mereka itu sejak awal tahu, bikin kesepakatan.
Kalau pilkada 2007 bisa 50% karena pasangannya cuma 2 pasang. Kalau ini 5 pasang, apa mungkin bisa 50%? Kan kecil kemungkinannya. Maka mestinya KPUD. Pertanyaan saya tadi, kalau pemilihan presiden berapa persen? 30%, Sekarang saya 30%, kasih tahu, kenapa presiden, silakan. gubernur DKI diminta 50%, agar yang jadi presiden, ini rasio legisnya. Kalau 50%, maka dia legitimit untuk memimpin ibu kota negara ini. Kalau 50%, dia legitimit untuk memimpin republik. Loh, Ingat, saya kasih tahu aja. kalau soal itu, ya pertanyaannya begini, apa yang membedakan? Ini kan soal jumlah penduduk. Ya, nantinya. namanya kan daerah khusus. Jak. Dia ibu kota negara. Maka yang memimpin Betul. ini jangan sampai aja didukung di bawah 30 atau 30% tambah 1, sementara yang golput saja 40%. Gak legitimit. Ini Makanya dia bukan, maksud saya, oke. Bang Karni, ini penjelasannya siapa? Pihak pemerintah atau Bang Karni? Di dalam undang-undang ini ada nggak penjelasan itu? Nggak ada, Bang. Jadi ini tafsirnya dari Bang Karni. Dalam- Aceh pun ini daerah khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 28 itu diubah untuk daerah-daerah di berbagai kota, di berbagai daerah yang di luar Jakarta, agar APBD-nya lebih kurang, tidak terlalu boros. Untuk Jakarta yang APBD-nya cukup kuat, diminta legitimit. Itu di DPR bicara itu. Boleh Bang Karni, tapi rasionalitasnya apa? Antara tidak mencantumkan 30% dengan soal APBD, dengan soal kekhususan itu nggak nyambung menurut saya. Maka saya mengatakan apa rasionya, apa animalnya. Makanya tidak rasional. Penduduk Jawa Timur 30 Baik, juta. kita tanyakan Lebih ke tinggi pakar ketimbang hukum DKI. tata negara, Margarito. Menurut dia, pertama undang-undang ini 2007 ini 29/2007 berlawanan dengan konstitusi. Bagi dia juga undang-undang khusus itu tidak boleh mengatur pilkada. Kayak itu dalilnya tadi. Yang boleh diatur tata kelola daerah. Saya melihat rasio legis dan anima legis. Rohnya undang-undang. Ada beberapa hal dari pernyataan Bang Karni tadi yang bisa diterima gitu ya. Pertama saya ingin memulai dengan menyatakan begini. Pasal 2 Undang-Undang 29/2007 tegas bukan tentang pembentukan daerah ibu kota DKI Jakarta ini, tapi Undang-Undang Nomor 29/2007 itu tentang pemerintahan daerah khusus ibu kota Jakarta. Pemerintahan daerah khusus DKI Jakarta. Bukan undang-undang pembentukan DKI Jakarta. Di pasal 2 undang-undang itu tegas dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di DKI Jakarta didasarkan pada undang-undang tentang penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemilihan kepala daerah. Kecuali hal-hal yang diatur lain di dalam undang-undang ini. Jadi rasionya, di luar hal yang rasionya pertama, tegas pasal ini mengkualifisir daerah Jakarta ini sebagai daerah khusus. Karena itu pemberlakuannya khusus. Khusus mengenai perolehan suara. Dalam Undang-Undang 29 yang sudah dinyatakan khusus itu, menegaskan 50%. Lebih. Ketentuan yang sama memang didapati di Undang-Undang 12/2008, pasal 107 tadi disebut. Betul dibutuhkan syarat terpilihnya itu 50%. Kalau tidak ada yang memperoleh 50%, maka yang memperoleh 30% dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Soalnya bagaimana kalau yang 30% itu ada 2 orang? Di Undang-Undang 29/2007 tentang pemerintahan DKI Jakarta tidak diatur. Tetapi di Undang-Undang 12/2008 itu diatur. Dicek, misalnya saya dan Bang Karni, harus dicek siapa yang memperoleh suara dengan sebaran wilayah terbesar.
itu akan dinyatakan sama-sama 30%, tapi kalau Bang Karni misalnya memperoleh perolehan suara itu tersebar di wilayah yang lebih besar, maka Bang Karni harus dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Di Undang-Undang 29 2007 itu tidak diperoleh. Tidak ada ketentuan seperti itu. Di atas, kenapa tidak ada? Ya memang sejak awal Jakarta, tidak ada daerah lain di Republik ini yang menjadi ibu kota Republik Indonesia, kecuali Jakarta. Tidak ada daerah lain di Republik ini yang difungsikan sebagai ibu kota Republik, dan di Republik itu ada lembaga-lembaga negara, misalnya MPR, DPR, dan seterusnya, yang ini harus clear, dinyatakan di mana dia berada. Sebab kalau itu tidak ada, bagaimana sekarang kita menentukan penyelenggaraan keputusan, tindakan-tindakan hukum dari lembaga-lembaga negara itu? Jadi clear. Tidak ada yang keliru dalam Undang-Undang 29 2007. Soal 2 putaran bukan soal. Ya. Karena tingkat, yang tadi Bang Karni bilang, tingkat legitimasi. Tidak ada di daerah lain di Indonesia ini yang ada duta besar di daerah itu. Tidak ada di daerah lain yang gubernurnya bertanggung jawab langsung dalam urusan-urusan tertentu kepada presiden, kecuali DKI Jakarta. Karena itulah disifatkan daerah ini sebagai daerah khusus. Itu sebabnya ada perlakuan yang berbeda. Ini sama dengan yang tadi Aceh dan lain-lain. Ya, makanya saya juga baru yakin kenapa Gerindra dan PDIP tidak menggugat itu ke Mahkamah Konstitusi. Kami di Surabaya yang menggugat. Kita istirahat sejenak.